Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Seni menyeduh dan menikmati kopi. Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dan kita masih bersama dengan Bang Rino dan juga Mbak Feby. Saya kembali ke Mbak Feby nih. Berarti kalau menurut Mbak seperti apa sih Mbak kita obrolan dan juga suasana saat kita menikmati kopi ini Mbak? Seperti apa? Jadi mungkin ya setahun atau 2 tahun atau bahkan mungkin 5 tahunan ke depan kalau kita mengikuti perkembangannya akan lebih banyak slow bar atau kopi yang dia tuh santai gitu. Tidak, kalau sekarang kan kita banyak menemukan ya coffee shop yang kalau orang datang tuh nongkrong rame-rame sekaligus gitu. Jadi ya interaksinya itu memang ya sesama teman aja gitu, bukan antara kita dengan baristanya. Nah sementara seperti di Jakarta atau di Jogja atau di kota-kota besar lainnya, mereka itu sekarang lebih banyak mengusung ya sistemnya dengan slow bar. Bahkan mereka tuh kayak buat sebuah eksklusivitas bagi para penikmat kopi yang kayak hidden gem misalnya gitu ya, di rumah-rumah. Mereka tuh nggak bikin coffee shop, mereka tuh datang ke rumah. Jadi dia tuh buat dalam sebuah lingkungan tuh khusus tempat yang memang untuk penyeduhan kopi. Jadi pasiennya ya atau yang mau menikmati kopi itu cuma 1 orang diterima atau 2 orang. Kayak maksimal ya. Orientasinya berarti udah beda sebenarnya. Ya, jadi dia tuh kayak antri dokter. eksklusivitasnya itu memang dia munculkan. Jadi kita tuh sebagai penikmat tuh benar-benar puas gitu. Mau nanya misalnya dia kasih durasi 5 jam misalnya kita datang. Itu puas ya, puas. Nih praktek dokter. Benar-benar puas. Jadi dia akan kasih tahu, ini Mbak prosesnya ini mau pilih apa misalnya gitu kan. Oh saya mau roasting yang dark atau yang light atau yang medium atau yang apa gitu. Nanti baru lanjut lagi mau yang gimana proses. Ayo sekalian dicobain gitu-gitu. Jadi mungkin nanti kita yang mempraktekkan alat-alatnya baik itu manual atau juga mesin dan segala macam keseruan dan kehebohan itu gitu. Jadi benar-benar puas gitu. Itu akan, saya nggak tahu kapan ya akan ada di Bengkulu. Bismillah, doakan. Ya, tapi kemungkinan ketika penikmat-penikmat kopi yang memang benar-benar udah niat banget ya dengan kopi ya akan ke sana larinya. Bukan cuma sekedar nongkrong, ya nongkrong bisa sekali 2 kali, tapi kalau udah yang benar-benar mau tahu itu akan mengandalkan yang seperti itu. Oke, berarti bisa jadi dengan kopi yang sama tapi suasananya berbeda. Ya. Bisa berbeda Coba sebenarnya. bedain rasanya ngopi di pinggir sawah, ya kan, di saung gitu, atau di atas gunung lagi sunset atau lagi sunrise misalnya gitu kan, sama kita ngopi di rumah aja duduknya di di teras, jauh kan rasanya. Betul. Jadi pengaruh sekali ya sebenarnya faktor suasana tuh ya. Dingin-dingin gitu ya. Masuk tuh ya Pak. Masuk. Jadi artinya suasana dan juga cerita ini mempengaruhi taste dari kopi sebenarnya. Di situ seninya mungkin ya. Di sana justru seninya ya Pak dalam menikmati kopi. Makanya senja kopi ini senja segala macam ya. Ada ininya ya, lagunya. Jadi, segala macam ya kan. Seni psikologis itu. Dikit-dikit senja ya kan, dikit-dikit kopi ngomongnya kan gitu ya. Kalau Abang sendiri berarti sepakat ya Bang untuk bahwa bercerita dan juga suasana ini sangat berpengaruh dalam cara dan juga seni menikmati kopi. Iya, sepakat sekali karena ya kebetulan saya kopi ya yang saya jalani sekarang ya konsepnya seperti itu, slow bar seperti itu kan. Slow bar, jadi orang duduk langsung di depan kita, dia mau kopi apa kita bikinkan seperti itu. Nah jadi memang itu yang sekarang sedang kita laksanakan, tapi yang memang konsepnya kecil, tidak begitu yang hebat banyak kopi yang kita siapkan banyak, itu belum. Okay. Tapi memang ada seperti yang bilang Mbak Feby tadi kan, kalau di beberapa daerah di luar itu ada yang sampai mereka itu sehari itu cuma nerima 5 atau 6 shift seperti itu. 1 shift cuma 2 orang. Jadi pas masuk, ngobrol dulu nih kopi yang seperti apa. Ini mau coba ini enggak? Sampai
apa sih namanya, toplesnya itu dibuka kan, disodori ke Satu-satu ya, hidung kita. Kita jadi ngerasain. Nah, jadi mau coba yang mana nih, seperti itu kan. Oh, ini beda ya seperti ini. Ada nggak kopi yang seperti ini? Oh, ada, saya langsung kasih seperti itu. Nah, jadi di situ kepuasannya. Jadi ada sampai kedai kopi itu yang konsepnya seperti itu. Oke, Nah, itu kalau ya. kita lihat dari sisi seninya ini ya Bang, Betul. sisi seni dan juga sisi eksklusivitas dalam menikmati kopi, dan bahkan bisa dikatakan sebagai sebuah karya seni gitu ya Bang, Iya. hasil yang dihasilkan ini. Itu dari sisi seninya Bang. Tapi dari sisi pendapatan ini seperti apa Bang sebagai owner Bang? Karena kan eksklusif ini kan bahasa kerennya aja Bang. Bahasa Betul. ininya ya dikit, sepi orang yang datang. cuannya sedikit memang. Karena kan orang yang sampai di titik itu kan otomatis lebih sedikit Bang. Iya, Dibandingkan cuan. dengan orang yang ya udah coba-coba aja atau rame-rame kita datang gitu kan. Jadi mungkin sesuai juga ya, sesuai dengan modal. Jadi ibarat kata itu kalau memang yang kedai kopi besar ya memang dia harus target Betul. penjualan harus seperti apa, seperti itu kan. Jadi kalau misalnya yang kedai-kedai kopi kecil kan kira-kira kita harus beda lah dari mereka. Jadi kalau kita melawan mereka kita bukan siapa-siapa seperti itu kan. Kalau kita melawan mereka kan. Nah, jadi kita harus punya segmen sendiri seperti itu. Dan segmen itu Abang lihat ada di Bengkulu nggak? Atau potensinya ada? Lagi belajar sepertinya. Sudah mulai banyak ya slow bar sekarang. Sudah mulai banyak penikmatnya. Merubah mindset Sudah mulai mungkin ya. ada, karena memang untuk ngerubah seperti Mbak Bebi Mindsetnya tadi agak bilang susah. mindset itu ya memang agak susah seperti itu. Yang dari orang menikmati kopi dengan gula itu tiba-tiba nggak pakai gula itu aneh. Kaget. Seperti itu, kaget seperti itu kan. Ada yang sampai mual, ada yang sampai apa seperti itu. Dia pengen coba tapi wah aneh, nggak pernah seperti itu kan. Nah, tapi setelah sehari 2 hari datang lagi dia ngopi lagi. Oke, Bang, berarti kopi yang kemarin enak banget, tapi coba yang lain lah katanya. Udah mulai coba, besok-besok datang lagi seperti itu. Udah mulai ada 1-2 orang yang seperti itu udah mulai ada. Yang dari mereka nggak tahu, bener-bener nggak tahu, tiba-tiba sekarang nggak mau kopi yang lain, itu aja seperti itu. Metode P60 aja, manual brewing aja misalnya seperti itu. oke, Ada berarti yang seperti itu. segmentasinya nggak besar, pasarnya nggak seluas Betul. coffee shop mungkin, tapi Jelas. sekali orang kena nih udah candu nih biasanya Bang. Iya, jadi kita tuh memang sasaran kita tuh memang yang seperti itu. Memang yang pengopi-pengopi seperti itu sasaran kita. Jadi memang sih secara pendapatan mungkin tidak seramai itu seperti itu kan. Jadi jadi dari mereka yang datang ini memang ya dari awal itu ya kita kasih kasih kebahagiaan lah ke mereka bahwa kopi itu seperti ini, seperti itu. Menginformasikan bahwa kopi ini adalah ini, seperti itu kan. Kopi ini bagus untuk itu, misalnya seperti itu kan. Oke, artinya juga faktor edukasi terhadap kopi ini faktor yang sangat penting untuk meramaikan slow bar di istilahnya, Pak. Iya, slow bar yang ada di Bengkulu. Street coffee. Street seperti coffee itu. yang Ya, ada di- street coffee di Bengkulu udah mulai banyak lah. Oke. Udah mulai banyak street coffee di Bengkulu. Oke, artinya ini jadi potensi yang besar juga ke depan artinya. Semakin menarik, kita akan bahas di segmen terakhir, nantinya kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.